Mengabdi bagi bumi yang bergantung Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dalam mengawali kegiatan ini, marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentunya berkat karunia, rahmat dan kasih sayang, kita sekalian dapat berkumpul dalam acara penyusunan program penyuluhan pertanian Kecamatan Bagedana dan Kecamatan Tegal Barat tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita sekalian sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Dan perkenalkan saya Dian yang akan memandu acara seluruh kegiatan pada hari ini. Akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua menyanyikan lagu Mas Penyuluh Pertanian. Yang ketiga sambutan dan pembukaan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal atau yang mewakili. Sambutan dan arahan dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tegal. Sambutan dan arahan dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Bagedana. Kemudian penyampaian materi program oleh Bapak Kristanto. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian diikuti oleh penutup. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma innaka ta'lam anna hadihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili beliau menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya tidak hadir pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang kami hormati,
kita melaksanakan kegiatan penyusunan programa tingkat Kecamatan Margadana dan Tegal Barat. Kita menyusun rencana secara tertulis sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian. Dan program ini juga disampaikan sebagai bahan dalam musrembang di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota terkait dengan pembangunan di bidang pertanian. Nanti teman-teman yang ada di sini penyuluh masing-masing akan menyampaikan materi-materi mengenai program bidang pertanian, peternakan maupun kelompok wanita tani yang saat ini berkembang pesat di kota Tegal ini. Karena seperti kita ketahui kota Tegal luas wilayahnya semakin hari semakin menyempit ya Pak. Banyaknya pembangunan, banyaknya industri, baik di bidang jasa maupun di bidang perdagangan. Jadi pertanian itu tidak hanya bisa kita laksanakan di lahan-lahan luas seperti sawah, namun bisa juga di lahan-lahan sempit di depan rumah, di samping rumah, di pekarangan ya. Melalui model pertanian masa kini seperti hidroponik, vertikultur dengan tabulapot dan sebagainya. Kita tetap upayakan karena pertanian itu merupakan kegiatan yang tidak bisa dihentikan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koordinator Penyuluh Pertanian atau yang mewakili Kepala Dinas dalam hal ini, Bapak-bapak dan Ibu anggota kelompok tani di wilayah Kecamatan Tegal Barat dan Margadana yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasanya kita untuk menentukan arah kebijaksanaan, arah pembangunan pertanian di Kota Tegal, terutama di Kecamatan Margadana dan Tegal Barat, itu mengacu dari kemarin programnya sudah disusun panjenengan dengan PPL yang di tingkat kelurahan. Dalam hal ini kita dituangkan pada tahun ini kita di kegiatan ini, dan kegiatan ini mengacu nanti untuk pelaksanaan di tahun 2024 ini. Mungkin memang ada beberapa yang kegiatan yang atau saran ataupun kebutuhan yang panjenengan harapkan mungkin belum termasuk di dalam sini. Nanti dalam kegiatan ini pun nanti kita coba untuk gali kembali, barangkali ada usulan lain panjenengan. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah kita rancang untuk kegiatan ini. Jadi tahun ini banyak kegiatan terutama di KWT Bapak dan Ibu itu terbaru. Ini ada kurang lebih 17 kelompok KWT. Banyak kan kita mudah untuk membentuk kelompok, tapi untuk kelangsungannya itu yang akan menjadi permasalahan bagi kita. Biasanya nanti ada ya ijir-ijiran, iren-irenan dan sebagainya ya Pak ya, itu udah umum. Jadi itu bagaimana menyikapi di tingkat kelompok bisa untuk menjaga kondusivitas di kelompoknya. Sedangkan tujuan untuk program ini yaitu memberikan gambaran tentang program kerja penyuluhan pertanian di BPP Sumur Panggang secara baik dari segi sistem pelayanan, manajemen, kemudian fisik dan program dan sebagainya. Ini dengan program ini itu kita menuangkan kegiatan-kegiatan apa yang ada nanti di Kecamatan Tegal Selatan, Margadana dan Tegal Barat. Bagaimana kami juga untuk menentukan kebutuhan atau pemenuhan sarana produksi pertanian misalnya untuk meningkatkan pupuk. Kita tahu sementara ini memang untuk pupuk menjadi permasalahan sangat krusial ya, sangat penting sekali dengan adanya kelangkaan pupuk atau kemahalan harga pupuk. Kemudian subsidi yang dikurangi itu juga sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang terakhir kemarin dikala kita semua panen raya malah ditentukan harga gabah yang sedemikian rendahnya, itu yang sangat menyakitkan hati bagi kita ya. Kami sangat prihatin yang itu dengan
produksi yang demikian mahal untuk beli pupuk, tapi gabah mau dirgani 4.500 sih Pak. Ya, itu. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam perencanaan dan evaluasi di sektor pertanian, ini jelas nanti dengan tadi semacam kegiatan pupuk yang menjadi permasalahan itu akan kita angkat untuk menjadi isu atau dibahas di dalam forum yang lebih tinggi lagi nanti mungkin di tingkat kota, dan ini akan dibawa ke tingkat provinsi dan selanjutnya di tingkat nasional secara berjenjang seperti itu memang harus dilaksanakan. Kemudian untuk mendukung terwujudnya transparansi dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan sektor pertanian, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sarana prasarana yang ada di sini. Kami memang untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani mungkin sifatnya itu hanya stimulan, jadi tidak bisa memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan. Jadi pengertian itu apalagi di tahun sekarang, tahun depan ini kegiatan penganggaran kegiatan yang sudah kami rencanakan di tahun 2023 itu banyak yang dipotong Pak. Ini yang mohon pengertian dengan kalau misalnya nanti dari kelompok tani mengajukan usulan obat misalnya itu rondam atau apa misalnya itu tidak terpenuhi semuanya, itu mohon pengertiannya karena kami anggarannya itu banyak yang dipotong sekali itu. Kemudian sasaran adalah penyuluh pertanian ini yang mampu untuk lebih sistematis dan terukur dalam memberikan yang berkelanjutan kepada petani. Ini sudah kami lakukan dengan pemberian atau mengangkat atau menggerakkan para penyuluh untuk pendidikan di pertaniannya. Nah, ini salah satu contoh Pak. Kadang ilmunya petani itu ilmu yang nggak masuk akal kadang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Konektor Ikan Kota Tegal, yang saya hormati Bapak Super Pasangan dan Sarana Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati PPN Kota Tegal dan kelompok tani KWT, peternak. Saya hormati dan saya banggakan dan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ini beberapa materi yang biasa di keadaan-keadaan yang di lapangan. Jadi begini Pak, untuk penyusunan program bidang pertanian itu rencana kerja penyuluh pertanian yang didasari daripada aspirasi petani, nelayan, peternak dan masyarakat pertanian, yang mana untuk mengetahui keadaan sekarang, permasalahan apa saja, dan juga upaya pecahan masalahnya. Jadi Bapak Ibu kumpul di sini, itu artinya pada nanti tahun 2024 itu untuk kegiatan penyuluhan pertanian, yang mana kalau sudah penyusunan program selesai, itu kan sudah dalam bentuk buku. Nah, nanti itu bisa untuk musrembang. Jadi paham ya Pak? Jadi nanti bisa di musrembang itu kan bisa menjadi prioritas. Jadi artinya kalau mau musrembang itu setidaknya kelompok tani, KMT, KWT pengurusnya itu harus hadir, yang mana bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok itu Pak. Jadi ini saya akan menyampaikan keadaan di Kecamatan Margadana, yang mana satu faktor alam dan faktor perubahan iklim Pak, itu tujuannya
mempertahankan produksi padi sampai 80 hektar. Nah itu kan di Kecamatan Pagerjanya biasanya kalau iklim itu hujan Pak, seperti di sumber ekonomi 2 atau ekonomi 1, maka di Kerandul situ atau tantu dia itu si gelap. Nah, jadi nanti dari kegiatan itu kan bisa penyampaian kabar gitu. Seperti kemarin kan mengantisipasinya kan kalau kegajian dapat bantuan dari kabar. Profitas belum optimal. Jadi kemudian punya kualitas padi dan digunakan sampai 2 bulan. Ya ini contohnya di Pagerjanya Pak Tony. Pak Tony itu tanam pakai pari 79 itu sampai 7-8 bulan di Pak. Iya Pak, hasilnya gimana Pak? Ya bagus. Kalau itu hasilnya bagus. Jadi setidaknya dikaji Pak untuk memutus itu daripada hama dan penyakit. Kita tiap tahun harus pakai varietas yang lain itu diganti varietas. Paham ya Pak? Aku ngomong ini pada ngantuk apa ini buatan siap. Nah ini belum saya Yosaka ini. Nah dari OPT setidaknya itu dikendalikan itu tidak langsung dengan kimia gitu. Kadang seperti petani kan ngambilnya langsung ceklon gitu Pak, semprot langsung mati gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita juga belajar lah, oh itu contohnya BBC, itu ada berbagai dan dulu kita pakai organik dulu. Jadi kan supaya suamanya tidak mati gitu. Terus dari peternakan itu biasanya kambing itu kan kalau kambing tokir biasanya speknya itu kurang pas itu. Jadi kalau dari peternakan kan kita pacu dengan berisi. Di sini ada Pak Kufri yang pintar perkambingan gitu. Ya, perbedakan. Terus peningkatan produksi ternak sapi juga belum maksimal ya, kayak tadi itu kan. Terus pakanannya dijual, kadang tidak asal pakan aja. Contohnya saya sering lihat di Kerandul Utara, Pak, kan nggak apa-apa, kan nggak pakan wedus, panus sebenarnya kadang ini kan belas, kan bisa ngecek. Tapi ini ngomong suket, bener bu suket, hari ini suket itu. Jadi usahakan kita pakai Yosaka, waktu sudah Yosaka. Nah, ini kelompok saya waktu sudah pakai Yosaka, hasilnya bagus. Karena apa? Yosaka tadi seperti Pak Kris sampaikan, itu kan penurunan daripada kita penggunaan pupuk dan juga pestisida. Jadi tanaman itu lebih tahan untuk dari penyakit dan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melaksanakan dari kami penyuluh melaksanakan kegiatan rencana rapat penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian di tiap-tiap wilayah binaan kami masing-masing. Dari penyusunan RKTP ini kita bahas nantinya akan dimasukkan ke dalam program penyuluhan sesuai dengan kecamatan masing-masing. Nah, yang untuk kecamatan saya di Kecamatan Tegal Barat ini ada beberapa keadaan yang bisa dijadikan dasar untuk penyusunan program baik di bidang pertanian maupun di peternakan. Yang di bidang pertanian kemarin, kondisi kemarin masih terjadi intrusi air asin Pak Surjani di
di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor dan Pesurungan Kidul ya, di Pesurungan Kidul karena tergabung di hamparannya Pesurungan Lor dan Pesurungan Kidul. Kemudian terjadi banjir juga, 70% lahan itu hampir terendam air dari rob maupun dari banjir. Ada yang tidak bisa pertanaman selama lagi Pak Munari, mboten saged tanam di Pak sing selama musim redun kemarin. Kemudian akibatnya ketika panen itu terjadi penurunan hasil produksi padi sampai mencapai 30 lebih Pak, 30% lebih karena terendam banjir sampai 10 kali gitu. Nah ini jadikan dasar kami untuk menyusun kegiatan. Diantaranya pertama Pak, kita harus melakukan penentuan waktu tanam yang tepat. Saya beberapa kali menyampaikan kepada petani mengenai jadwal tanam dibuat serempak yang pertama. Kemudian penentuan waktu tanam awal disesuaikan dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Kebetulan kemarin saat renungan saat renungan kemarin saya sampaikan sebaiknya tanam lebih awal untuk pengolahan lahan sebagainya supaya ketika terjadi puncak musim hujan yaitu pada bulan Januari dan Februari itu tanaman sudah tinggi. Alhamdulillah direalisasikan bersama di Pesurungan Kidul dan Pesurungan Lor karena satu hamparan nih Pak, bisa merasakan harga panen gabah tinggi nih Pak kemarin nih. Alhamdulillah dengan hasil ubinan pada tanggal 16 Februari kemarin Impari 79 ada tiga varietas. Yang pertama Impari 79, kemudian Cakrabuana dan Impari 32. Tapi kemarin Impari 32 hasilnya juga bagus nih Pak Nusane nih Pak, sampai 5 kilo nih Pak pas ubinan kemarin nih Pak. Oh iya siap. Nih dari Impari 79 hasil timbangan ubinan kemarin itu rata-rata GKP-nya itu mencapai 75 kuintal per hektar. Jadi perapatannya itu Pak, sebentar. 75 dibagi. Perapatannya itu masih mencapai 12 kintal Pak, 12,5 kintal. Masih mending lah Pak dibandingkan karena ini sudah terendam banjir gitu berkali-kali, bisa sampai bertahan 12 kintal per seperempat bau itu sudah luar biasa sekali. Kemudian yang pengenalan varietas baru juga Cakrabuana dari lab dari BPTP ini kemarin itu umur padi genjah Pak, berarti umur muda padinya 70 hari itu sudah mulai pertumbuhan malanya sudah kelihatan gitu. 75 hari itu sudah bisa panen gitu. Jadi dalam harapannya sih dalam 1 tahun itu bisa pertanaman sampai 4 kali harapan pemerintah nih Pak. Tapi disesuaikan lagi dengan lingkungan masing-masing hamparan. Ada yang cuma bisa 3 kali, ada yang cuma bisa 2 kali. Tergantung cuaca juga. Sekarang juga terjadi anomali iklim nih Pak yang menjadikan petani juga banyak pengaruhnya terhadap produksi padi. Nah dari Cakrabuana kemarin alhamdulillah hasilnya memang sedikit lebih rendah dibandingkan Impari 79. Itu berarti sekitar 11 Pak, 11 kuintal per seperempat bahunya bisa sampai segitu. Perkiraannya seperti itu kemarin hasil ubinan. Itu yang dari pertanian. Tadi betul yang disampaikan Pak Aziz untuk program-program pertanian bagi kelompok tani maupun kelompok wanita tani dan HMT-nya harus aktif Pak di acara musrenbang kelurahan
Di situ nanti kan ada wakilan dinas datang, silakan menyampaikan usulan dari kelompok tani ingin apa. Seperti kemarin contohnya di Kelurahan Pesulungan Kidul ingin ada padi varietas tertentu, varietas membrano, kemudian ada ingin bantuan jaring di Pak untuk pengendalian hama burung, itu bisa disampaikan ketika di acara musren bangkel, nanti akan dicatat oleh perwakilan dari dinas yang datang, Pak. Seperti itu. Kuintal lah Pak per hektarnya, jadi antara 10 kintalan itu per seperempat pohonnya. Kemudian untuk di saat ada juga di Tegal Barat ada satu kelompok ternak itik. Ini dari programnya kami ingin mempertahankan saja Pak, mempertahankan produksi telur itik, yaitu dengan apa? Menjaga dari serangan hama dan penyakit biasa Pak, nanti melakukan vaksinasi, memberikan vitamin dan penyemprotan disinfektan. Kemudian yang peternak kambing baru nih Pak, Mas Akin nih, Mas, di wilayah Tegalsari, Pak Sus Yanto nih Pak, di wilayah Kemandungan. Ini karena peternak baru, jadi mungkin belum paham betul nih Pak bagaimana mengelola pakan nih Pak. Insya Allah nanti secara rutin saya selaku penyuluh wilayah BB nanti akan berkunjung rutin Pak ke kelompok, nanti barangkali mungkin bersamaan dengan petugas teknis seperti dokter hewan nanti memberikan penyuluhan tentang mengelola pakan kambing Pak. Nanti Pak, sambil nanti kebutuhannya kelompok apa, monggo nanti disampaikan ketika ada kunjungan dari teman-teman penyuluh maupun petugas teknis yang berkunjung ke kelompok mereka. Kemudian yang kaitannya dengan program kelompok wanita tani, alhamdulillah sudah ada juga nih Bu Fitri sama Bu Walisi di kelompok Putri Seruni Kelurahan Depungulor. Memang belum semuanya termanfaatkan, terutama di pekarangan anggota. Jadi program di Kecamatan Tegal Barat itu ingin mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan anggota yang belum, walaupun nantinya sudah tidak ada bantuan lagi nih Bu. Kami harapkan masih bisa berlanjut, kegiatannya masih bisa berjalan dan dioptimalkan untuk pemanfaatan di pekarangan anggota. Yang untuk pertanian, satu lagi Pak, kemarin ketika RKTP sudah dilakukan praktek membuat biosaka, tapi belum aplikasi. Mohon untuk santunan ini ada paling tidak ada download dulu lah Pak nih, ada download untuk aplikasi biosaka. Entah itu berapa, jadi kita bisa membandingkan lahan yang tidak disemprot biosaka dengan lahan yang tidak disemprot biosaka. Karena kalau dengan sudah pasti tahu hasilnya, boleh menggunakan biosaka untuk luasan lahan yang lebih luas gitu. Karena manfaatnya sangat banyak, cara membuatnya mudah, tidak membutuhkan biaya, dan bisa sebagai pupuk maupun pestisida, walaupun secara kandungan tidak ada kandungan haranya maupun tidak ada kandungan zat-zat yang mematikan hama, tapi bisa dijadikan untuk menyuburkan tanaman dan untuk mencegah serangan hama. Begitu nih Pak, siap nih Pak, Pak Surja nih, Sandoran nih, Pak Nur Salim nih Pak, biasa nih Pak. Nih, matur nuwun sangat. Saya kira cukup sekian dari kami Kecamatan Tegal Barat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang apa tadi ngomong gitu baik. Sekarang kita monggo bapak-bapak, kalau ada masukan ataupun ya kendala yang dialami, terutama yang di lapangan di bapak-bapak dan kendala modern di Pak. Monggo Pak, jika ada yang perlu ditanyakan monggo ditanyakan. Pak Ini pertanyaan dari kami yang di
rancang dari tahun 2022 terutama pembuatan salah kartu tani untuk pupuk. Nah itu kan dirancang untuk masa kerja tahun 2023. Sekarang ini termasuk tahun 2023. Pertanyaannya, maksudnya udah realisasi belum gitu? Kok kami bisa ngecek di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dari kelompok Pak Makmur Sentosa dari Ternak. Ini tani tapi logistik lah. Gimana kalau untuk peternakan di bawah Tegal untuk ada pelatihan kayak bikin pakan ternak? Iya, jadi kayak kita sudah di peternakan itu salah satunya memang hijauan ngarit terus tiap hari tanpa ngarit kayak wong tani, ibaratnya tani terus kayak gitu. Jadi meningkatkan dari pakan ternakan tersebut kita bisa yang namanya ngarit itu enggak tiap hari, kayak 1 minggu sekali ataupun bahkan 1 bulan sekali. Kayak gitu kita inginkan ada pelatihan untuk bikin pakan namanya apa itu silase kalau saya itu dipikiran dari dinas terkait itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Ade. Dari mana ya Mas? Dari Tegalsari. Yang terhormat Ibu, Bapak yang ada di mana ini, bukti mau saya sampaikan dan saya pesan barangnya tidak ada, bibit tidak ada. Jadi sementara belum bisa. Yang Membramo, yang saya pesan itu Membramo. Udah lama. Kalau misalnya nggak ada, apa ya? Ini kan ada itu musim kemarau, itu kan tanahnya kalau Membramo itu musim kemarau Bu. Kalau musim penghujan nanti tanaman kedua, berarti nanti ini bulannya itu, tapi umurnya panjang Bu. Kalau umpamanya padi yang lain sudah panen, nunggu 20 hari lagi baru panen sampai 135 hari Bu. Mulai dari Senin. Kalau itu tidak perlu pakai jari, mengurangi biaya. Nggak disukai burung ya? Enggak, itu sih Bu, nggak kelihatan sih Bu. Nggak kelihatan Bu, buahnya nggak kelihatan sih. Terima kasih Bu. Ya Pak Toko, yang kaitannya sama kartu tani Pak, betul itu yang kita susun kemarin mulai dari Juli 2022 sampai kemarin batas waktu terakhir Desember 2022 itu untuk alokasi pupuk subsidi 2023. Datanya sudah ada di masing-masing KPR. Bisa dicek seperti ini dan bisa dicek juga di penyuluh wilayah binaan masing-masing. Binaan berarti coba Pak, Randol nih. Nanti coba ditanyakan Pak Asis, saya pinjam mohon informasi alokasi pupuk untuk saya berapa. Sudah punya kartu tani Pak Tomo? Belum. Kalau belum ada kartu taninya, gimana? Masih pakai form masih bisa. Dan nanti coba ditambah nanti keterangannya sama Mas Taswadi. Kalau kemarin sih dari kelompok saya sudah dibeli Pak pakai form Pak, sakit nih maksudnya. Sakit Pak, nih sudah bisa di kelompok Pesulungan Lor itu sudah ada alokasinya dan sudah ditebus menggunakan form dan KTP karena kebetulan kartu tani Pak Surya juga hilang nih Pak
lagi proses untuk pengajuan ulang kartu tani. Itu yang pertama, yang kartu tani pun jelas nih Pak. Nanti ditanyakan ada tidak alokasinya untuk jenengan. Nah, tebusannya berbeda sama yang kemarin. Kalau tahun yang lalu 2022 itu bentuknya rencana penyusunan di paket DKK. Jadi ketika beli itu dikurangi. Misalkan ada alokasinya 70%, berarti 70% dari angka RDKK. Tapi yang tahun ini 2023 itu sudah dalam bentuk alokasi pupuk Pak. Jadi yang ditebus itu bisa sama dengan yang tercatat di KPR, itu tidak ada pengurangan gitu. Maksimal seperti itu ya Pak. Jumlahnya sesuai yang tertulis. Per musim tanam, dengan kemarin pengajuannya untuk 2 kali musim tanam atau 3 kali musim tanam? 3 kali. Dan nanti coba disesuaikan datanya nih. Itu yang untuk kartu tani. Di info jelas ya Pak. Kemudian yang Mas Ade yang kaitannya sama pelatihan anak, ini memang yang dijadikan program dari Kecamatan Margadana Pak, terutama saya juga penyuluhnya itu untuk mengelola tentang pengetahuan memberikan keterampilan mengenai pengelolaan pakan. Maksud saya kaitannya dengan silase pakan itu tadi. Kalau kelompok mau praktek kan menyediakan bahan secara swadaya nih Pak. Misalkan nanti misalnya kalau mau Bu, saya mau praktek kapan bahannya apa saja, nanti saya sampaikan bahannya ini untuk pakan ini bisa dibuat kapan, nanti saya ke sana bareng-bareng kita membuat silase atau amoniasi atau apa maunya apa. Insya Allah nanti di namanya dipandu Pak dan dibimbing sama saya. Kemudian yang Pak Nur Salim yang kaitannya sama benih membramo nih Pak, mohon maaf nih Pak, dari kami sudah mengusahakan untuk pengadaan membramo secara swadaya dengan nih Pak, tapi ternyata dari pihak distributornya stoknya masih kurang. Sebetulnya ada solusi lain, itu membeli di online Pak. Monggo dengan melalui yang kemarin saya sampaikan putranya atau siapa yang bisa online ya Pak, bisa lewat situ minta dibantu beli di online, barangkali nanti bisa mendapatkan 1 atau 2 kantong ya Pak, yang penting ya Pak peningkatan. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau saya lagi batu menjadi tanah, makanan nanti itu membutuhkan itu. Nah itu kita kadang kita nggak kepikiran bahwa itu sebenarnya ternak itu membutuhkan itu. Makanya nanti saya melihat di bulan kemarin, ya Allah, saya kadang gemeter sekali begitu bentar-bentar ada yang mati ya kan, karena pakannya kurang. Nah itu nanti coba dengan di kandangnya itu sediakan garam lah. Garam baik garam kerosot atau garam yang batang yang kotak-kotak itu sediakan ditaruh di, boleh pakai ember boleh, jadi nggak usah dicampur di pakan. Jadi nanti dia kan secara naluri dia akan menjilat sendiri. Dia pengen juga rasa pengen ya kadang kita makan jangan serto ya kan kecil gitu kan. Untuk kartu tani semuanya ya, untuk petani terutama di Kecamatan Tegal Kecamatan Margadana dan Tegal Barat itu mohon cek kembali di Bapak-Bapak karena apa? Ada perbaikan sistem. Oke, ada perbaikan sistem, bukan perbaikan lagi tapi diganti sistemnya. Jadi ada beberapa petani yang nomor kartunya tidak bisa digesek kembali, enggak aktif. Bukan karena enggak aktif tidak pernah ditebus, sering lebus, tapi memang kartunya diganti. Oke, mohon cek kembali. Dan yang sudah kartunya baru mohon diaktifkan. Karena apa? Saya melihat di penebusan di kios untuk penggunaan kartu tani masih sedikit, hanya 90 transaksi
ini pun belum tentu 90 orang, 90 transaksi. Artinya dari 2 kecamatan ini memang penggunaan kartu taninya masih di bawah 50%. Mohon dicek kembali dan digunakan di Bapak-bapak. Untuk pengecekan pertama, kalau tahu yang belum punya kartu tani, mohon ke KPR, ke kios nih Bapak-bapak, seperti Bapak Fredina, ke kios dulu. Nah, setelah di kios dengan itu namanya ada, berarti emang dengan punya hak untuk menebus. Kedua, kalau namanya nggak ada, bisa ditanyakan ke petugasnya. Petugas dalam hal ini PPL masing-masing wilayah pemilihan. Nah, keempat, kalau toh namanya ada terus belum punya kartu, ya, cek kembali ke ditanyakan kembali ke petugas juga. Ya. Nanti arahnya petugas seperti apa, petugas nanti yang akan menginformasikan. Baik Bapak, acara melanjutkan. Acara selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kesimpulan kali ini adalah tentang penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan Pulau Margadana dan kecamatan Adana. Akan saya bacakan sebagai berikut. Program penyuluhan pertanian kecamatan Margadana dan Tegabarat. Keadaan adalah perkara akibat dari dampak perubahan iklim. Tujuan yang dicapai adalah untuk mempertahankan produksi sapi sampai 65 tahun per hektar. Masalah yang dihadapi adalah lahan yang terkena banjir dan akibat intrusi air asin serta menghadapi kekeringan di musim kemarau nanti. Kedua adalah akibat adanya perubahan iklim ini adalah timbulnya serangan hama dan penyakit yang baru. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk mempertahankan produktivitas padi itu dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penguasaan teknologi budidaya dan penggunaan bibit bermutu varietas unggul baru. Kemudian meningkatkan keterampilan dan sikap petani dalam melakukan pertanian organik yang berkelanjutan, itu dengan menggunakan pupuk organik dan pembuatan emisi kalori biosaka. Kemudian untuk pengendalian OPT tanaman padi dan hortikultura, tujuan yang ingin dicapai adalah penggunaan pestisida tepat sasaran dan yang ramah lingkungan. Selama ini petani masih menerapkan teknologi pengendalian yang tidak terlalu terpadu, ya, masih terlalu bergantung pada kimia dan selalu mengeksploitasi lingkungan. Kemudian untuk produksi sendiri, masalah yang timbul banyak adalah distribusi petani yang masih rendah dan belum semua petani terdaftar di dalam RPKK. Kemudian untuk kaitannya dengan produksi itik, di sini tujuan yang dicapai adalah menjaga produksi telur itik agar tetap stabil. Nanti kedepan yang akan disampaikan adalah tentang pentingnya vaksinasi pada itik, pemberian vitamin, penyemprotan disinfektan, pentingnya vaksinasi, pemberian vitamin dan penyemprotan disinfektan. Kemudian untuk peningkatan produksi ternak kambing maupun domba yang kurang optimal, di sini akan disampaikan adalah tentang manajemen ternak kambing yang benar. Kemudian untuk mengatasi untuk mengelola pakan kambing yang baik itu dengan tadi sesuai program awal dan cara menyusun langsung harian pada kambing maupun domba. Kemudian untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal yaitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan budidaya aneka tanaman sayuran dan garam. Demikian Bapak yang kami sampaikan untuk rencana program penyuluhan pertanian dari Kecamatan Margadana dan Tegabarat. Bagaimana Bapak, setuju atau tidak? Setuju ya Pak? Setuju ya Bapak-bapak? Setuju Pak. Semuanya setuju ya Pak? Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditambahin boleh silakan.
Ibunya adalah bagus doang ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara penyusunan program pemerintah pertanian Kecamatan Magadana dan Kecamatan Tegal pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023 bertempat di Aula BPP Sumberwaras Kecamatan Magadana senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua dan membawa masa depan untuk dunia pertanian yang lebih gemilang. Amin. Oke, acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak-Bapak.